pagi, selamat berhari Minggu, selamat beribadah juga dimanapun saudara berada, baik di tempat ini maupun di rumah. Mari saya mengundang saudara untuk kita menyatukan hati dan iman kita untuk bersekutu dengan Bapa kita di surga. Dan jika ada beban yang belum terselesaikan, mari kita tinggalkan sejenak. Sebab kita tahu pertolongan kita hanya ada dan pasti ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Hanya Dialah penyelesaian hidup kita. Biarlah kita tetap percaya kepada kasih-Nya. Sebab janji Tuhan itu selalu setia dan adil. Amin. Mari kita sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan saya kita angkat pujian ini. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Hanya padamu Tuhan, padamu ya Tuhan. Mataku memandang, mataku memandang. Sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Katakan dengan iman, Tuhan ku percaya. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Dan saudara, nyanyikan dengan iman. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, tak ada seorang pun yang dapat menolong. Hanya padamu mataku memandangmu. Sebab pertolongan hanya darimu. Mari katakan saudara dengan keras, katakan kepada Tuhan. Oh, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu
selamanya. Tuhan ku percaya, oh tangan-Mu menjaga. Yang berharap padamu, janji-Mu setia. Takkan ku hidup bagimu, sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu, sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu, sampai selamanya. Haleluya. Angkat tanganmu saudara, dimanapun saudara berada, nyanyikan lagu ini, mengatakan kepada Tuhan imanmu. Dia hadir di sini dan siap memberkati saudara. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan Yesus, yang menganugerahkan kemenangan kepadamu. Semahu Kau pertolongan ku datang darimu. Terpujilah Tuhan, hatiku percaya Kau tetap setia, dan Kau sempurnakan janji-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, sampai selamanya. Kau tetap Tuhan yang menjaga umat-Mu. Haleluya. We worship You, Lord. Tiada yang seperti terima kasih Tuhan hari ini untuk kehadiran-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau dan bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang sempurna. Pertolongan, perlindungan, naungan hanya datang dari Engkau. Pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Him? Let us do it, guys. Come on, everybody. Sing together. Hallelujah. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebenaran
dunia. Sama-sama di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir dan menjamah kami. Mari sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Roh-Mu kebesaran dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, amin. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Lebih keras lagi, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Amin. Sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Yes, sama-sama ikuti dengan kami. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang keras, saudara. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Amin. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Senada dengan surga. Sama-sama. Senada dengan surga. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari buka hatimu, biarkan Tuhan menabur firman-Nya ke dalam hati kita. Sebab hanya firman Tuhan yang sanggup memulihkan dan membebaskan kita. Amin. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu
bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel. Kasih-Mu bagiku selamanya. Katakan dan ku percaya. Dan ku percaya Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kemenangan Tuhan kemenangan jadi itu jadi milik kami Tuhan. Semua karena-Mu. Haleluya. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada itu semua disediakan bagi kami. karena-Mu, Yesus di pihakku. Haleluya. Sama-sama. Kuasa firman-Mu pulihkan, Bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel.
selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama, meminta hadirat Tuhan untuk memberikan hikmat, pengertian apa yang ingin disabdakan buat kita semua hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat hari ini kami berdoa, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, kami sudah mempersembahkan korban bagi Engkau, karena kami mencintai akan Engkau ya Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah ini, Engkau begitu baik, Engkau begitu besar, menjagai kami, sehingga kami diberikan nafas menikmati hari ini ya Bapa, karena kami tahu ini adalah kemurahan-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Saatnya untuk kami bisa membuka akan telinga kami, hati kami, pikiran kami buat firman-Mu ya Tuhan. Katakan apa yang Engkau ingin katakan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk dituntun di dalam segala keberkatan Engkau dan janji yang Engkau sedang rancangkan, dan kami akan menikmatinya di dalam hidup ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun akan hidup kami melalui firman-Mu. Kuduskan kami semua, layakkan untuk kami bisa menerima firman-Mu. Berikan juga kepada hamba-Mu Tuhan, pimpinan supaya setiap firman yang akan diberitakan akan menjadi berkat, menjadi remah yang luar biasa, mendatangkan mujizat buat setiap hati yang terbuka buat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, masa penantian saudara. Saya akan mengambil dari Lukas 22 ayat yang ke-31, saudara. Jelas ini memberikan suatu nubuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita, bukan hanya kepada Simon Petrus saat itu, tetapi dia juga ingin memberikan kepada kita bahwa saatnya tiba, kita akan mengalami masa penantian, saudara. Saya akan siapkan, saudara siapkan Alkitab saudara, dan saudara siapkan catatan untuk kita bisa menerima firman Tuhan, apa yang Tuhan pesankan, kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai 32 berkata begini, saudara. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Saudara, dalam perjalanan iman kekristenan kita, ada satu masa yang setiap kita harus menghadapinya, saudara. Siapapun juga, tua dan muda, wanita atau pria, dimanapun saudara berada, saudara akan mengalami yang disebut masa penantian, saudara. Dan masa penantian ini siapapun juga tidak akan terlepas, saudara. Ya, tidak ada satu orang pun yang luput dari masa ini, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari masa ini, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 22, saudara, ayat yang ke-31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, ayat ke-31. Saudara, kata kamu pada ayat ini tidak cuma dipakai untuk Simon Petrus, saudara. Pada ayat ini, kata ini dipakai, saudara, dalam bentuk jamak, artinya kamu semua, ya, atau kita semua, saudara. Bukan hanya semua murid Tuhan Yesus, tetapi bagi kita juga, ya, iblis menuntut untuk menampi kita semua, saudara. Suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, saudara mau atau tidak mau, semua kita pasti mengalami suatu masa penantian. Saya akan lanjutkan dengan ayat daripada 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17, saudara. Ini menerangkan juga kepada Petrus, ya, di akhir daripada kehidupan Petrus. Tuhan bersabda juga, dan melalui firman Tuhan ini Petrus mengatakan begini. Karena sekarang telah tiba saatnya
penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara. Ya, 1 Petrus 4 ayat 17. Yang perlu kita perhatikan, saudara, pada masa penampian ini adalah pekerjaan dan serangan daripada si iblis atau si setan dalam hidup kita yang diizinkan oleh Tuhan. Alkitab berkata iblis menuntut. Memakai kata menuntut ini dalam bahasa Inggrisnya adalah demand atau desire. Kata ini memiliki arti yaitu dia memohon-mohon, saudara. Meminta-minta atau bahasa sehari-harinya merengek-rengek kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa ditampi oleh iblis, saudara. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, saudara. Iblis tidak akan bisa bekerja mengotak-ngatik hidup kita sebagai biji mata Tuhan tanpa seizin daripada Tuhan. Tetapi, saudara, otoritas dan kedaulatan yang tertinggi selalu ada di tangan Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan kepada iblis, tetapi otoritas itu tetap Tuhan pegang, saudara. Jangan khawatir, ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana proses masa penampian itu yang terjadi? Ini yang paling penting, saudara. Alkitab berkata, kita ditampi seperti gandum. Saudara, gandum itu ditampi melalui 3 tahapan. Apa itu tahapannya yang ada? Yang pertama, saudara, tahapannya yaitu gandum itu ketika panen, lalu dibawa ke dalam suatu lubang, saudara. Gandum dan ilalang yang menjadi satu itu, saudara, diinjak-injak. Ya. Dan yang kedua, saudara, masa penampian itu adalah sesudah diinjak-injak, digoyang-goyangkan, saudara. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa gandum itu diangkat ke atas menggunakan garu, yaitu garukan, saudara. Ya. Cara iblis menampi kita yaitu satu, ya, dengan mengizinkan kita diinjak-injak. Kita ditekan. Mungkin hari ini kita atau saudara mengalami tekanan demi tekanan yang bertubi-tubi dalam hidup ini, saudara. Yang satu belum selesai, kemudian yang lainnya sudah datang, saudara. Dan berulang-ulang kali seperti kisah dari dalam Ayub, saudara, di dalam Alkitab. Ayub mengalami yang luar biasa. Belum selesai satu, yang kedua sudah datang. Belum selesai yang kedua, yang ketiga sudah datang. Dan bertubi-tubi di dalam hidup Ayub. Yang kedua, saudara, dengan menggoncang-goncangkan atau digoyang-goyangkan, saudara. Mungkin hari ini kita mengalami goncangan dalam bisnis, ya, dalam keuangan, dalam rumah tangga, atau dalam iman kita yang paling terpenting, seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang terjadi malah kekecewaan yang datang, harapan pun menjadi sirna, saudara. Yang ketiga, saudara, gandum dan ilalang diangkat ke atas. Ya, ketika diangkat ke atas, saudara, maka angin ini bertiup. Ya, ilalang akan terbawa angin dan gandum akan tertinggal, saudara. Ya, iblis menampi kita dengan cara mengangkat, mempromosikan karir saudara mungkin, atau hidup kita sehingga kita menjadi sangat nyaman. Hidup kita dalam zona nyaman yang luar biasa. Sehingga kita, mungkin saudara akan berkata, saya tidak perlu lagi orang lain. Bahkan saya tidak perlu lagi Tuhan yang bisa menjagai dan memberkati hidupku. Karena apa? Pekerjaan, keuangan saudara sudah mapan, dan semuanya sudah enak, saudara, sehingga saudara tidak memerlukan siapapun juga, termasuk Allah. Saudara. Ya, tapi seringkali orang lupa akan Tuhan. Bukan pada saat hidup kita ditekan, tetapi pada saat kita hidup dalam kenyamanan, saudara. Iblis, saudara, menyerang kita pada 2 kesempatan, saudara. Yang pertama, saudara, pada saat kita tidak mempunyai apa-apa. Ingat, ya. Dan yang lainnya pada waktu kita makmur, pada waktu kita tenang, dan pada waktu kita nyaman, saudara. Semakin tinggi orang naik, semakin jatuhnya semakin sakit, saudara. Tetap ada berita sukacita bagi kita, saudara. Seburuk apapun yang kita alami, sehancur apapun persoalan yang kita hadapi, tetap Tuhan masih mengontrol dan mengendalikan kita. Amin, saudara. Tetap kesemuanya itu dalam pengawasan Tuhan. Alkitab berkata, Yesus tetap berdoa buat kita
dan buat saudara serta buat saya. Yang menjadi pertanyaan, saudara, kapan iblis menampi kita, saudara? Lukas 22 ayat 54b, saudara, menuliskan begini, saudara. Dan Petrus mengikut dari jauh, saudara. Nanti saudara perhatikan. Dan Petrus mengikut dari jauh. Iblis mendapat kesempatan untuk menampi hidup kita, saudara. Saat kita mengikuti Tuhan dari jarak yang jauh. Mungkin saudara berpikir, apa sih maksudnya dari jarak yang jauh? Mungkin saudara saat hari ini engkau sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin banyak orang berkata, saya sudah pergi ke gereja setiap minggu. Atau sekarang ini di mana tidak ada gereja, saudara, mungkin hanya sebagian yang buka. Dan saudara mengikuti melalui virtual, online seperti sekarang ini, saudara. Ya. Kemudian saudara bilang, saya setiap minggu mengikutinya, bahkan mungkin Rabu berdoa. Atau hari Jumat ikutin Bible study, saudara. Banyak orang, saudara, mengikutinya karena kebiasaan agamawi, saudara. Di mana dia hanya memikirkan ini ada liturgi, kebiasaan. Tetapi hatinya jauh, saudara. Perlu kita akui, tidak semua orang datang ke gereja, tetapi mencari akan Tuhan. Ada motivasi yang banyak. Saya tahu, kita perlu untuk datang beribadah ke gereja. Tetapi, saudara, belum tentu setiap orang mempunyai pikiran, kerinduan hatinya untuk mencari akan Allah, saudara. Karena ada masalah-masalah yang lain yang dia sedang cari, saudara. Tapi kita berdoa, nanti saatnya Tuhan sudah membukakan waktunya sehingga gereja semua kembali lagi seperti normal. Saudara jangan lupa, pergi bersama dengan keluarga. Pergi untuk beribadah, karena itulah yang diinginin oleh Tuhan, saudara. Untuk kita bisa mempersembahkan, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam rumahnya, saudara. Ya, nah kembali lagi, saudara. Ya, kita harus dekat, kita harus menempel dan bergantung pada Tuhan, saudara. Bukannya lokasi kita jauh daripada Tuhan. Maka, saudara, ketika kita jauh daripada Tuhan, berarti ada ruang kosong antara Tuhan dan diri kita, saudara. Ya, ruang kosong inilah yang menjadi kesempatan untuk iblis menyerang hidup kita. Setiap kita bisa dilakukan karena ada ruang dimensi yang kosong, saudara. Tidak boleh ada ruangan yang kosong sekali lagi. Makanya kita orang Kristen tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kita harus selalu dekat, bahkan selalu tambah dekat, dan semakin dekat kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Bukan mencari berkat, tetapi yang kita cari adalah sumber berkatnya, yaitu Yesus itu sendiri. Rohani kita akan mengalami penurunan ketika kita jauh daripada Tuhan. Kita mulai kehilangan gairah, kita mulai kehilangan semangat untuk hal-hal yang rohani, saudara. Mulai mengalami kemunduran, ya, kelemahan dan hilang akhirnya, saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita untuk mengalami penampian, saudara? Yang pertama, Tuhan mengizinkan karena Tuhan punya tujuannya untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Ketika dipanen, saudara, gandum dan ilalang menjadi satu, saudara. Tetapi ketika ditampi, ya, baru ketahuan mana yang gandum dan mana yang ilalang, saudara. Di dalam gereja pasti ada Kristen gandum dan Kristen ilalang. Dan untuk mengetahui bagaimana caranya, itulah waktunya Tuhan untuk menampi. Supaya Tuhan bisa membuktikan mana Kristen yang gandum, mana Kristen yang ilalang, saudara. Yang ilalang akan terbawa angin, saudara. Arus keadaan dunia sekitarnya. Tetapi gandum akan tetap bersama dengan tuannya, saudara. Karena gandum mempunyai berat yang luar biasa dibandingin ilalang. Yang kedua, saudara, tujuan Tuhan menampi, yaitu supaya Tuhan bisa membentuk, memproses, bahkan mengubahkan kita semua, saudara. Penampian ini membuat diri kita sadar dan tahu siapa kita sebenarnya. Aslinya orang itu ketahuan kalau dirinya sedang diperas, saudara. Ya, kalau jeruk diperas, yang keluar itu adalah air jeruknya atau sarinya, saudara. Bijinya, ampasnya, saudara, terpisah semua. Ya,
Kalau Tuhan peras, saudara, hidup kita, yang keluar siapa? Apakah diri kita sendiri? Apakah Tuhan yang akan terpancar dalam kehidupan kita? Seperti kisah di dalam Petrus dan Yakub, saudara, di dalam Alkitab, yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, saudara. Bukan hanya Tuhan mengubahkan kita, tetapi juga pun Tuhan memberkati setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami tekanan demi tekanan, goncangan demi goncangan yang berat, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Di tengah-tengah apa yang kita alami, pada masa penampian ini, ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Jangan imanmu gugur, saudara. Sekali lagi, jangan imanmu gugur, saudara. Karena iman itu yang membawa anak Tuhan itu masuk di dalam perjanjian, menikmati akan janji Tuhan, menikmati akan pimpinan dan langkah Tuhan. Tanpa iman, orang tidak akan berkenan di hadapannya. Ingat, saudara. Saudara boleh punya banyak uang, saudara punya jabatan, saudara punya segala sesuatu yang di dunia ini, di mata Tuhan tidak berarti. Karena Dia yang memiliki semuanya itu. Iman ini, saudara, saya mau balik sekali lagi, karena iman, kita bisa melihat gambaran yang besar dalam rancangan Tuhan bagi hidup kita dulu, saudara. Mungkin hidup kita seperti puing-puing yang saat ini kita lihat, saudara. Melihat gambar yang besar, rumah yang besar, rumah yang mewah, bisa dibangun karena ada puing-puing ini. Dan iman itu seperti demikian, saudara. Jangan kita lihat hari ini, saudara. Tetapi kita harus melihat apa yang akan datang, rencana Tuhan bagi hidup kita. Seperti dalam kehidupan Yusuf, saudara. Yusuf memiliki janji, saudara, tapi belum direalisasi, belum digenapi oleh Tuhan. Sesudah 13 tahun, baru dia melihat janji Tuhan itu terrealisasi dalam hidupnya. Ketika kita mengalami tekanan, kita jangan melihat apa yang ada, tetapi dengan mata iman kita, lihat apa yang ada di depan kita untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita dalam masa penampian, jangan kita menggunakan namanya yaitu perasaan, saudara. Perasaan bisa menipu diri kita. Tetapi tempat diri kita adalah iman kita, saudara. Atau sau jangkar kita itu adanya pada iman kita, saudara. Jangkar kalau ditanamkan pada yang kuat, saudara, maka badai apapun juga kapal tersebut tidak akan hanyut. Karena kapal itu dipegang oleh jangkar yang ada di bawah daripada kapal tersebut. Dan di tengah-tengah masa penampian ini, saudara, Yesus tetap berdoa buat saudara dan saya, saudara. Dia tetap berdoa untuk supaya saudara dimampukan melewati masa-masa yang sekarang ini sukar, saudara. Saat hari ini kita tahu banyak sekali kesukaran, saudara. Baik itu COVID-19, saudara, dan juga ada masalah soal protes, keributan, dan sebagainya, ekonomi dalam keadaan lemah, saudara. Ya, kesusahan semua, tidak ada yang mengalami sesuatu yang enak saat hari ini. Lebih banyak orang mengalami kesusahannya. Kita akhirnya bisa menjadi berkat buat orang lain karena kita mengalami masa penampian seperti ini, saudara. Ya, pada akhir zaman, Tuhan akan melakukan penampian secara besar-besaran, saudara, atas seluruh umat manusia. Sekarang ini bukankah demikian? Seluruh dunia mengalami masa penampian, saudara. Menampi lalang daripada gandum, memisahkan kambing daripada domba, memperjelas perbedaan antara orang-orang fasik dan orang-orang yang benar, menjauhkan orang-orang yang cemar dari orang-orang yang hidup kudus, dan menampi akan pertama-tama terjadi di dalam rumahnya Tuhan, di dalam gerejanya sendiri, saudara. Tadi saya sudah bacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, ya, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan main-main dengan dosa dan hidup terus dengan kecemaran dalam diri saudara. Selama ini kelihatan orang yang menghina hadirat Tuhan dan terus menajiskan tempat kudusnya, tetap hidupnya tenang, tanpa teguran keras, dan hidup berdampingan dengan orang-orang kudus. Namun pada waktunya segera tiba, yaitu akhir zaman ini, mereka akan dipisahkan.
kelihatannya mereka bersama-sama dengan anak Tuhan. Tetapi ketahui, Tuhan tidak mau antara domba dengan kambing tetap hidup bersamaan. Dia ingin memisahkan. Dia ingin memisahkan orang yang kudus dengan orang yang fasik. Orang yang cemar dengan orang yang hidup sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Dia ingin memisahkan di akhir zaman. Karena apa? Karena masa penghakiman sudah tiba saatnya. Saudara, waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan katak gigi, saudara. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 39 sampai 43. Saudara, ini jelas akhir zaman kita hidup saat ini. Saudara suka tidak suka, engkau akan dipisahkan. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau hidup tidak sungguh-sungguh, engkau masih bergelimpangan dengan dosa, engkau jauh daripada Tuhan, ada ruangan di mana antara Tuhan dengan engkau, saudara. Maka ketahui, kalau engkau mendengar firman Tuhan saat hari ini, bertobat. Waktu belum terlambat. Tapi kalau saudara sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak ada pertobatan lagi, saudara. Nah, bagaimana nasib orang yang setengah-setengah, saudara? Ya, saya akan bahas, saudara. Pada beberapa kali, dalam banyak sekali seminar tentang akhir zaman, ada pertanyaan, saudara. Bagaimana nasib orang yang setengah-setengah? Yang dipertanyakan bagaimana nasib orang yang imannya tidak jelas. Berada dalam status mengambang, saudara. Mengaku Kristen, tetapi sering mencela orang yang berharap kepada Tuhan. Tiap minggu memang mereka tuh, saudara, pergi ke gereja, tetapi tidak bertobat. Ya, sikap dan perbuatannya sangat tercela. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mata Tuhan tidak akan pernah bisa engkau bohongi, saudara. Ya, penampilan dan gaya bicaranya mungkin, saudara, seperti pendeta, orang yang berohani, orang yang tahu firman, saudara. Ya, orang yang mengerti segala ayat Alkitab, tetapi sesungguhnya sifat dan kelakuannya seperti perampok, saudara. Orang yang tidak demikian, saudara. Ya, pada akhir zaman tidak akan ada lagi orang yang setengah-setengah, yang statusnya mengambang dan tidak jelas. Yang ada hanya orang benar, ya, dan orang fasik. Tidak ada di tengah-tengah di antara mereka semua. Wahyu pasal 22 ayat yang 11 menjelaskan hal ini, saudara. Yang jahat akan terus jahat, dan yang cemar akan semakin cemar. Sementara yang benar akan terus berbuat kebenaran, dan yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Semua orang menjadi jelas. Apakah dia orang benar, ataukah orang fasik yang tidak mau mengenakan pakaian kebenaran. Jadi, saudara, ya, yang merasa dirinya aman dalam status quo, tetap pergi ke gereja, tetap hidup secara dunia, tetapi mengaku Kristen, ya, tetap bersekutu dengan berhala-berhala, saudara, menyimpan jimat-jimat, menyimpan hal-hal kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, beribadah tetapi kepada Tuhan, tetapi sering menganiaya, memeras orang lemah, saudara. Sebaiknya, saudara, sebelum Tuhan menjemput kita, ya, bertobatlah dan terimalah, ya, supaya apa? Penghakiman Allah itu tidak terjadi dalam hidup saudara. Nah, saudara, seringkali penyakit gereja dan orang Kristen di akhir zaman, saudara. Ya, dari 7 kondisi jemaat di akhir zaman yang disingkapkan oleh kitab Wahyu, ada 5 jemaat yang dicela, saudara. Dari situ kita dapat mengenal 5 macam sikap pribadi orang Kristen maupun gereja sebagai institusi pada zaman akhir ini, saudara. Yang pertama, saudara, ketahui, mereka adalah miskin kasih.
atau bahasa Inggrisnya loveless. Ya. Jemaat Efesus yang pertama disebut di dalam kitab Wahyu hampir tidak bercacat, saudara. Kecuali satu hal yang mereka telah tinggalkan, yaitu kasih mula-mula. Dan ini bukanlah hal kecil di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh, Wahyu 2 ayat yang kelima. Mereka harus bertobat dan kembali mengasihi seperti semula, saudara. Banyak pribadi hamba Tuhan, ya, bahkan gereja yang mengalami pelayanan yang luar biasa besarnya. Secara sekilas sepertinya tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tidak ada celahnya. Terkesan semakin paling benar, saudara. Tetapi seperti jemaat Efesus, kelihatannya dari luar baik sekali, saudara. Indah, ya, sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan mencelah. Mereka sudah meninggalkan kasih. Tidak ada kasih seperti semula. Orang mungkin bisa memberikan excuse atau maklum kepada mereka yang telah menjadi besar hampir segala hal, saudara. Kalau menjadi sedikit kurang dalam hal kasih, itu mungkin saudara orang tidak melihat. Tetapi Tuhan tidak memaklumi hal itu, saudara. Dan berkata, jika mereka tidak mengasihi, mereka akan kehilangan kaki dianya. Ingat, saudara, ya. Jemaat, apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara, saudara. Artinya, Tuhan tidak bisa mempercayakan segala sesuatu, maksud saya, kepada mereka lagi. Karena mereka sudah meninggalkan kasih kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena dalam Tuhan, segala sesuatu harus dikerjakan dengan kasih. Tanpa kasih, semua prestasi besar apapun, saudara, itu nol besar di hadapan Tuhan. Dan tidak berarti apapun juga. Saya bisa lihat 1 Korintus 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara. Dan yang kedua, yaitu apa? Banyak jemaat gereja memelihara berhala atau disebutnya idolatry. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi berani untuk menyimpan berhala, saudara. Baik berupa jimat-jimat atau benda-benda agamawi, saudara. Patung-patung orang suci, saudara. Seperti Pergamus, kesesatan ini justru datang dari guru-guru palsu yang berada di tengah-tengah jemaat Tuhan itu sendiri, saudara. Dengan licin mereka memperdayakan umat Tuhan dan tidak memahami akan firman Allah dan berkata patung-patung itu untuk menghormati dan memuliakan pribadi yang digambarkan, bukan patung-patung itu sendiri, saudara. Patung-patung adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya, Tuhan sangat membenci segala bentuk patung yang disembah, saudara. Ya, Ulangan 27 ayat yang ke-15 berkata begini, saudara. Terkutuklah orang yang membuat patung-patung pahatan atau patung tuangan atau kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Jangan memelihara patung-patung dalam rumah, saudara. Kemudian saudara puja, saudara. Pastilah murka Tuhan akan menyala-nyala, saudara. Karena Tuhan sangat tidak suka, saudara. Ulangan 7 ayat ke-26 berkata, dan janganlah engkau ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik, ya, dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, Ulangan 7 ayat 26. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan gereja-gereja Tuhan? Yaitu adanya kompromi pada ajaran sesat. Pada akhir zaman ini, saudara, banyak sekali gereja-gereja modern yang tidak mengerti akan sejarah dan memahami akan kitab suci, sehingga mereka menjadi toleran dan tidak waspada dengan ajaran gereja yang sesat, saudara. Mereka berpikir untuk saling menghormati dan toleransi, membiarkan imam-imam lain untuk mengajar di jemaat mereka, saudara. Belakangan ada usaha untuk menyatukan gereja-gereja Tuhan, saudara. Saya tidak mau menanggapi hal tersebut, saudara. Ya, saya ingin mengatakan karena sikap kompromi ini, jemaat yang sebaik, ya, apapun juga, saudara, akan terperosok di dalam kesukarannya, saudara. Wahyu 2 ayat ke-23, nanti saudara bisa baca. Dan yang terpenting, saudara, yaitu mati rohani atau menjadi duniawi. Pada akhir zaman, banyak orang Kristen atau gereja yang kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mati rohani seperti jemaat di Sardis, saudara.
Wahyu 3 ayat 1. Jemaat Sardis kelihatannya seperti orang yang beriman. Tetapi kenyataannya sangat khawatir dengan kecukupan hidup sehari-hari. Kelihatannya mengejar kerajaan Allah. Tetapi dalam hatinya penuh dengan keinginan untuk menjadi kaya dan tamak akan harta. Rajin menyelidiki akan kitab suci. Tetapi tujuannya hanya untuk menyenangkan telinga dan mendengar untuk mencari keuntungan. Nanti saudara baca 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak di dalam gereja Tuhan, yaitu suam dan agamawi. Nomor yang kelima. Sangat banyak sekali di gereja, ya, pribadi Kristen yang hidupnya suam-suam kuku. Ya, dan sangat agamawi di akhir zaman seperti jemaat Laodikia, Banyak orang ketika membayangkan arti suam-suam kuku itu adalah tidak bergerak dan tidak bersemangat, lemah, ya. Tetapi makna yang dimaksud bukanlah demikian, Bukannya karena tidak ada gerakan atau bukannya tidak bersemangat maksud saya, tetapi justru banyak aktivitas namun tidak ada rohnya. Artinya, hanya digerakkan oleh rutinitas dan kewajiban agamawi, Jemaat Laodikia bukan jemaat yang tidak bergerak, atau pasif. Dari pengakuan saudara jemaat Laodikia di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17, nyata bahwa Laodikia adalah jemaat yang yakin dirinya penuh dengan aktivitas dan pelayanan, sehingga dikatakan, aku kaya, dan aku telah memperkaya diri, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Namun Tuhan melihat, bukan hanya seberapa banyak aktivitas, tetapi yang Tuhan ingin lihat, seberapa kerinduan hatimu untuk menghampiri akan Tuhan. Tuhan tidak melihat aktivitas yang banyak dalam hidupmu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat kerinduan hatimu, pengorbananmu, untuk memberitakan salib itu kepada orang banyak, ya. Seringkali kita berpikir, saat ini saya sudah dalam keadaan tujuan hanya untuk memperkaya diri. Dunia sudah jauh dari keinginan daripada Tuhan. Ingat, hidup manusia hanya singkat, ya. Berapa tahun? 70, 80, ya. Itu sudah bonus, ya. Bahkan ada yang sebelum 70 sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka kita belajar untuk kita bisa mempersiapkan diri kita. Sebelum Tuhan menjemput, kita ingin menanam akan harta kita di surga. Kita ingin memberikan mahkota kita yang sedang kita buat di dunia ini untuk kita bisa terima ketika penghakiman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan menyatakan kepada jemaat di Laodikia, saudara. Dia berkata, sangat malang, ya, menyedihkan, miskin, ya, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Apa yang salah dalam proses jemaat di Laodikia ini, saudara? Kalau saudara lihat, saudara perhatikan. Di Wahyu 3 ayat yang ke-18, ada 3 hal yang kekurangan, yaitu 1, emas murni, pakaian putih, dan yang ketiga adalah minyak untuk melihat. Artinya apa sih? Saudara, orang benar itu digambarkan adalah seperti emas murni, ya, orang yang tahir, saudara. Maliaki 3 ayat ketiga. Dan yang kedua, ya, dengan cara yang benar, artinya orang yang benar melakukan kebenaran di dalam hidupnya, yaitu pakaian putih, saudara. Ini adalah menggambarkan perbuatan. Dan yang ketiga, motivasi yang benar, yaitu minyak atau Roh Kudus, yang memampukan kita untuk melihat pengharapan dalam cahaya Injil untuk kemuliaan Kristus, supaya kita jangan dibutakan oleh akhir zaman ini. Jadi, pelayanan sebesar apapun dan dahsyatnya, nampaknya belum menjamin untuk menjadikan berkat dan sumber buat orang lain. Karena motivasi itu yang berbeda. Hari ini, saudara, saya akan tutup firman Tuhan, yakinin apa yang Tuhan mau katakan saat hari ini. Bahwa Tuhan ingin menampi, ya. Jangan kita menyalahkan suami kita, jangan menyalahkan istri kita, anak kita, mertua kita, orang tua kita, dan sebagainya. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apa yang terjadi dengan diri kita?
Posisi di mana kita ini? Saatnya, saudara, kita belum dikatakan telat, saudara. Saudara masih melihat online ini, saudara diberi kesempatan untuk bisa meresponi firman Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan ingin mengubah akan konsep hidup saudara. Jadikan engkau menjadi gandum, bukannya ilalang. Engkau akan dijadikan seperti domba, ya, bukannya kambing. Engkau dijadikan orang benar, bukan orang fasik. Engkau jadikan orang yang memberitakan kebenaran di dalam hidupnya, bukan orang yang penuh dengan kecemaran. Engkau adalah terang. Engkau bukanlah anak-anak gelap. Engkau sudah ditebus oleh darah Kristus. Jangan biarkan darah Kristus yang sudah mahal bayarannya buat saudara dan saya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah ditusuk dan menderita luar biasa. Dia tidak berdosa, tetapi oleh karena kita, dia dibuat untuk jadi berdosa, supaya dosa kita ini ditebus oleh Kristus. Kalau saudara mau hari ini, mari berjanji di hadapan Tuhan dan berdoa. Berkata kepada diri kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hari ini mengubah akan tujuan hidupku. Aku akan mencari Engkau sungguh-sungguh. Aku bukan jemaat Laodikia. Aku bukan jemaat yang Sardis, saudara. Aku bukanlah orang-orang yang mencari akan berkat Kristus, tapi aku mencari sumber daripada berkat itu, yaitu Engkau, Yesus. Sama-sama kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sudah tuntun buat kami semua. Kami percaya, Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap telinga, hati yang terbuka untuk firman-Mu saat hari ini. Apapun keadaan mereka, situasinya, tekanan, himpitan, persoalan, apapun juga Tuhan. Hamba yakin Tuhan saat mereka mendengar, Engkau terlebih besar dari segalanya. Iblis yang menampi kami tidak akan pernah dimampukan untuk menggugurkan iman kami. Tetapi kami akan timbul seperti emas, Tuhan. Kami akan diberikan pakaian putih. Dan akhirnya kami diberikan yaitu minyak, yaitu Roh Kudus. Yang akan menuntun kami masuk di dalam kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Ini bukan secara kebetulan. Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran ini terjadi dalam hidupnya. Hamba percaya Tuhan, saat mereka bertobat dan menerima Engkau, ada kelepasan terjadi. Hamba berdoa setiap ikatan akan terlepas di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun motivasi mereka yang sudah salah, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terjadi motivasi yang baru, memandang kepada Kristus. Salib yang menuntun kepada kebenaran itu. Dan itulah yang mereka akan cari mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau sudah berikan. Biar kiranya berkati setiap hati terbuka buat Engkau. Setiap telinga yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya hari ini adalah hari kelepasan. Untuk kami bisa masuk Tuhan di dalam rencana-Mu. Seperti gandum Tuhan yang akan ditampi, yang akan dilepaskan dari segala ikatan itu semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kiranya berkati setiap hati yang sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Persembahan maupun persembahan persepuluhan maupun persembahan suluk dapat dilakukan melalui Zelle dapat dilihat berikut ini. Kami juga mengadakan Wednesday Prayer yang dilakukan setiap hari Rabu jam 8 malam, dilakukan melalui aplikasi via Zoom. Mari kita sama-sama berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk lingkungan dan bangsa dan negara kita. Kita juga mengadakan Bible Study. Ini diadakan setiap hari Jumat jam 8 malam. Mari kita sama-sama bertemu bersama, mengenal Tuhan lebih dekat bersama. Ini juga dilakukan melalui aplikasi via Zoom. Mari teman-teman semua, saya tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. What do you think about your daddy? Daddy is
like Santa Claus because he always buys stuff for me. Daddy like to help me with my homework. Because he helps me with homework, he works hard for the family. Daddy is like a handyman because he always fixes stuff that is broken. He's nice and kind, and he sometimes goes biking with me. Daddy likes to work. Thank you for working for us. Daddy is smart because he knows everything. He is funny and very patient with us. He spends time when he gets the chance to. Let's have a big tummy, but he's still handsome. Daddy is creative because he always helps me with my projects. But most of all, I love my dad because he loves us. You are everything to us. Hi, Dad. I've got something special for you. I've got something special for Father's Day. To give him all the love that I give him every day. It's just a little heart, but I love him just the same. I love you on Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. We love you, Dad. We love you. Father's Day, Papi. We love you. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day. I love you, Papi. Happy Father's Day, Daddy. I love you, Papi. Bye-bye. Saatnya tiba untuk kita berpisah dan kita berdoa untuk menerima akan berkat daripada Tuhan. Mari, angkat tangan saudara, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidup saudara saat hari ini. Bapa kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami sudah beribadah, menyembah, memuji kebesaran-Mu. Bahkan kami sudah mendengar dan menerima akan firman-Mu, sabda-Mu yang memberkati akan setiap umat-Mu saat hari ini. Terima kasih ya Bapa, biar kiranya kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Selama seminggu ini, berikan perlindungan dan penjagaan daripada-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala COVID-19, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan orang berniat jahat, apapun juga. Hamba percaya Tuhan, jadikan mereka menjadi biji mata-Mu yang selalu setia memandang kepadamu ya Tuhan. Menjadi sumber dari segala yang mereka butuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini. Hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.